Pencopotan atribut bintang 2 di pundak Ferdy Sambo akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Langkah tersebut dilakukan karena Presiden yang mengangkat wibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Sehingga saya nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR nilai keterlibatan Jokowi dalam PTDH Ferdy Sambo berlebihan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Nasdem Ahmad Saroni menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Ferdy Sambo berlebihan. Ia berpendapat Kapolri cukup melaporkan kepada Presiden, itu ranahnya Kapolri, tetapi itu melibatkan Jenderal Bintang 2, jadi Kapolri harus lapor ke Presiden. Selebihnya lihat sidang-sidang berikutnya, ujarnya pada Sabtu 27 Agustus tahun 2022. DPR akan mengawasi proses sidang dan masyarakat bisa melihat persidangan secara transparan. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan proses PTDH Ferdy Sambo diselesaikan dalam lingkup internal Polri. Proses ini juga tidak akan melibatkan Presiden Jokowi. Terpisah, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menjelaskan terkait PTDH sudah dijelaskan dalam PP nomor 1 tahun 2003. Aturan itu menyebutkan Presiden yang berwenang menghentikan perwira tinggi. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Martin Simanjuntak menilai selama ada aturannya, tidak ada salahnya Presiden Jokowi terlibat dalam pemberhentian jabatan Ferdy Sambo. Silakan saja jika Jokowi terketuk untuk memberikan ketegasan selama ada regulasinya, ucapnya. Seperti yang diketahui, sidang kode etik Polri memutuskan Ferdy Sambo diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan proses pidana yang dijalaninya. Seusai sidang kode etik, Ferdy Sambo mengajukan banding dan akan diproses oleh Komisi Banding. Seperti DPR itu kan biayanya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu. Kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen, sementara dulu hutangnya masih banyak. Tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi, gitu. Sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah, kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya. Komisi 3 DPR panggil 3 lembaga negara terkait kasus Brigadir J. Komisi 3 DPR RI memanggil 3 lembaga negara, yakni Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk mendengarkan keterangan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jangan sampai isu beredar, DPR hanya diam saja atau DPR terima suap. Hari ini, kita semua akan mendengarkan apa yang terjadi dan perkembangan proses perkara, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 22 Agustus tahun 2022. Sahroni menjelaskan, Polri telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan secara independen terkait ada tidaknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Brigadir J. Selain itu, dalam jumpa pers, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit telah menyampaikan jika salah satu tersangka telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada LPSK. Salah satu tugas lembaga itu, kata Saroni, memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi atau korban sesuai dengan undang-undang. Kami juga perlu mendalami
bagaimana arah kebijakan dan pertimbangan dari Kompolnas terhadap lembaga kepolisian saat ini. Jelas Syaroni, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim khusus Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selain itu, terdapat 6 perwira polisi yang diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dari 6 nama tersebut, salah satunya adalah Irjen Polisi Verdi Sambo. Dugaan adanya upaya suap ke sejumlah lembaga oleh Irjen Verdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Brigadir J mulai ramai diperbincangkan. Usai dikonfirmasi oleh LPSK, kini muncul isu lembaga DPR juga turut kecipratan menerima sogokan dari Sambo. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, Arsul Sani, mempersilahkan pihak-pihak mengungkapkan detail perihal dugaan yang menimpa DPR tersebut. Sikap tersebut merupakan respon atas munculnya informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan Verdi Sambo ikut mengalirkan dana ke DPR. Saya mempersilahkan untuk membuka siapa saja yang mengetahui adanya pemberian uang kepada anggota DPR agar diam terkait kasus tersebut, dan selanjutnya menyampaikan dugaannya secara jelas. Dananya diberikan oleh siapa dan kepada siapa, kapan, dan di mana, serta melaporkannya kepada lembaga penegak hukum, tutur Arsul saat dihubungi Senin 15 Agustus tahun 2022. Menurut Arsul, nantinya DPR juga dapat melaporkan balik apabila ternyata dugaan tersebut tidak terbukti dan hanya menjadi fitnah. Tentu, kemudian menjadi hak kami juga untuk menuntut balik jika kemudian itu hanya fitnah saja, kata Asrul. Verdi Sambo berseragam dinas saat jalani sidang etik kasus Brigadir J. Irjen Verdi Sambo tampak tenang dalam seragam dinasnya saat duduk di kursi ruang sidang Komisi Kode Etik Polisi di lantai 1 Gedung TNCC di Komplek Mabes Polri Jakarta Selatan pagi ini, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Dengan dashboard yang modern, raut muka Jenderal Bintang 2 ini tampak lesu saat pembukaan sidang pukul 9.30 WIB yang dipancarkan melalui layar kecil yang dipasang di depan lobi gedung. Senjata rekam juru kamera dan video menyorot layar, sebab sidang digelar tertutup dan hanya ditampilkan pada layar untuk sesi pembukaan dan putusan vonis saja. Puluhan personil berjaga, termasuk Brimob Loreng bersenjata lengkap. Wartawan sempat diizinkan masuk ke lobi, namun terjadi riuh di dalam lobi dan akhirnya menunggu pada lobi luar. Personil Divisi Humas Polri lantas memasang layar tambahan di depan lobi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Verdi tiba pukul 7.30 WIB bersama para saksi. Dedi menyebut ada 5 saksi untuk sidang ini, 2 Brigadir Jenderal dan 3 Kombes. Kelimanya akan digali anggota Komisi Kode Etik Polri KKEP untuk menerangkan konstruksi hukum pelanggar etik Verdi. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain Brigjen H, Brigjen B, ada Kombes B, Kombes A, dan Kombes S, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Keputusan sidang insya Allah akan ditentukan hari ini juga, sesuai perintah Kapolri. Dengan penelitian kami, tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api, seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Yang fatal, iya, bikin meninggal. Kalau memar di badan itu tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api. Yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti saya katakan itu adalah alur lintasan anak peluru ya. Jadi kita tidak luka bagaimana anak peluru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya termasuk di jarinya seperti itu ya. Tidak, namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Hasil otopsi ulang Brigadir J, 4 peluru tembus, 1 bersarang,
tim dokter forensik gabungan mengatakan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat